Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cahaya matahari memudar, sebelum pintu tobat ditutup, sebelum ajal menjemput, di bulan yang maha suci Ramadan ini, mari kita sama-sama bertobat dan saling maaf-memaafkan satu sama lain. Memaksimalkan semua kebaikan di bulan Ramadan. Ya, saya Mugi Zainal hadir kembali di Jelang Iftar kali ini. Nah, Masya Allah, kali ini saya masih berada di Rumah Quran Umar bin Khattab. Dan bersama juga ada anak-anak santriwan Umar bin Khattab. Puasa semuanya, Masya Allah ini? Insya Allah. Insya Allah, ya Masya Allah. Ya, pemirsa, pernah sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kuat dan hebat di muka bumi?" Rasulullah menjawab, mereka yang kuat adalah yang pertama yang selalu mengingat akan kematian. Dan yang kedua yang mempersiapkan kematian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah pemirsa, tepat sekali tema kita kali ini adalah persiapan menghadapi kematian. Dan Masya Allah juga sudah hadir bersama dua narasumber saya kali ini ya. Kita langsung berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Siti Rohma SPD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget hari ini Ustazah ya. Alhamdulillah. Kita terima kasih udah hadir ya di Jelang Iftar. Dan pemirsa, beliau penyuluh agama Islam Kecamatan Cilengsi ya, dan juga aktif juga berdakwah, juga sebagai anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan MUI Kecamatan Cilengsi ya. Baik, dan narasumber kita yang kedua nih pemirsa. Assalamualaikum untuk Ustadz Dadang Holiyullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita ya bersama Masya Allah, Jelang senang Iftar. ya ketemu dengan Ustadz Dadang ya. Beliau pembina di Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor ya. Ya, hari ini Ustazah dan Ustadz kita ngebahas tema nih Masya Allah ya. Temanya persiapan menghadapi kematian. Tapi sebelum masuk ke tema ini ya, kita pengen dulu mengetahui Ustadz, kematian dalam Islam nih, itu apa sih Ustadz? Ya silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, salah satu yang disebut kematian itu adalah sang pemutus kenikmatan dalam hidup di dunia. Jadi ketika kenikmatan terputus di dunia ini dan berpindah alam, maka itulah disebut kematian. Dan kematian ini itu memang luar biasa. Tidak ada orang yang mengetahui jadwalnya. Maka dari itu disebutkan wasari'u ila magfiratin, segeralah berampun Allah, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu jadwal kematian seseorang, termasuk kita. Siapapun kita, mau ibadahnya bagus, mau jarang ibadah, kematian itu bisa datang kapan saja. Maka sang pemutus kenikmatan ini bisa datang tanpa kita undang. Maka dari itu persiapannya harus lebih baik. Meskipun kita juga pernah mengalami kematian. Dan setiap kita pernah mengalami kematian. Kapan itu? Ketika kita tidur, maka kita berdoa. Ya, doa tidur apa? Doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Kemudian setelah kita bangun tidur, kita pun berdoa. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah aku mengalami kematian. Jadi itu salah satu kematian. Tapi kematian yang sesungguhnya adalah sang pemutus kenikmatan hidup di dunia. Kita pindah alam ke alam kubur, insya Allah. Insya Allah. Demikian. Kalau berbicara mengenai kematian, pasti semua akan datang dan mengalaminya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup sekali. pasti mengalami kematian. Iya. Nah berbicara mengenai kematian ya. Tapi nanti kita mau tanya juga nih kepada Ustazah Rohmah ya. Tapi pemirsa, sebelum kita nanti nanya ke Ustazah, kita break dulu ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi kita pemirsa Jelang Iftar. Tema kita adalah persiapan menghadapi kematian ya.
Ya, langsung saja nih saya berdiskusi kepada Ustazah Rahma karena sudah dari tadi itu pertanyaan ini yang sangat urgent banget, yaitu bagaimana nih Ustazah kalau kita menghadapi kematian itu dalam keadaan yang baik gitu ya. Nah, untuk mencapai kematian dalam keadaan yang husnul khatimah pasti kan punya cara-caranya nih Ustazah. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi kan sekarang Ramadan nih Ustazah. Ya silakan. Betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, tema kita yaitu persiapan menghadapi kematian. Bahwa kematian adalah suatu kepastian. Sudah pasti kita juga ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Lalu apa kunci agar hidup kita selamat dunia dan akhirat? Ada referensinya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Menurut tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan dalam ayat itu ada 3 kunci hidup selamat dunia dan akhirat. Yang mana bunyi ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin ila akhiril ayah. Wa'budullah, dan harus beribadah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Nah, di sini redaksinya adalah menurut tafsir Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa 3 indikator kunci selamat dunia dan akhirat. Wa'budullah, yang pertama harus mau ibadah. Karena itulah tugas kita hidup di dunia. Dalam ayat lain disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya tidak boleh musyrik. Tauhidnya dikuatkan. Kita minta sama Allah, ibadah pada Allah, curhat sama Allah. Jangan curhat di Media sosial. Ada di sini yang suka curhat di medsos, ada. Ayo, ada anak-anak. Enggak. Jadi indikator yang kedua adalah tidak boleh musyrik, artinya tauhidnya kuatkan. Masya Yang Allah. ketiga wabil walidaini ihsana illa akhiril ayah, artinya berbuat baik kepada sesama manusia. Artinya kunci selamat dunia dan akhirat menurut tafsir Ibnu Katsir dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 ini adalah 3 indikator. Yang pertama rajin ibadah, yang kedua tauhidnya kuatkan, tidak boleh musyrik, dan yang ketiga berbuat baik kepada sesama manusia. Hablum minan nas. Amin. Masya Masya Allah. Tuh udah terjawab ya anak-anakku dan juga pemirsa di rumah. Masya Allah ya, lengkap sudah Ustazah mengupas bahwa benar-benar kita kalau mempersiapkan kematian itu ingat akan kematian, otomatis harus mempersiapkan kematian. Ya, Insya Allah. Nah, Ustadz Dadang, yang pasti Rasulullah kan pasti juga sudah memberikan contoh dan memberikan pesan juga kepada umatnya ya untuk mengingat dan mempersiapkan kematian. Apa saja pesan Rasulullah itu? Ya, Baik. Ada 5 hal yang diingatkan Rasulullah SAW. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat tadi, ibadah itu. Sehebat apapun kita, pangkat, jabatan, kedudukannya tinggi, kalau tidak sholat, tidak jadi nilai apapun di hadapan Allah. Karena Rasulullah SAW berpesan, awalu yuhasabu as-sholat. Pertama kali dihisab dalam kubur adalah sholat. Yang kedua, birrul walidain. Jangan menunda berbuat baik kepada orang tua. Karena orang tua bisa jadi yang mendahului atau kita yang mendahului. Maka berbuat baiklah.
Jangan sampai kita gagal hidup di dunia karena punya orang tua, tapi kita digolongkan bukan orang yang tergolong masuk surga karena kita menyia-nyiakan kehadiran orang tua dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan tinggalkan sedekah. Karena ternyata sedekah itu, kata Nabi, barang siapa yang bersedekah di dunia, maka sedekah itu akan hadir di dalam kuburnya, berbentuk cahaya. Masya Allah. Bayangkan kalau Bunda Mugi nih bersedekah ya, begitu di dalam kubur, ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa engkau? Saya amal pahalamu di dunia. Waktu kapan? Pengajian kecil amat 2.000, nah, misalnya gitu ya. Nah itu ya, jadi itulah kebaikan. 2.000 pun kalau istiqomah itu adalah kebaikan. Yang keempat, jangan menunda bersilaturahim. Silaturahim itu memanjangkan umur. Bukan berarti orang mau sakaratul maut dibawa silaturahim kemudian umurnya panjang lagi, bukan. Memanjangkan umur itu artinya orang yang di dalam kehidupannya itu banyak berbuat baik, ketika dia meninggal namanya akan tetap dikenang menjadi doa. Dan yang kelima, jangan tinggalkan doa sesama kita. Jangan meninggalkan doa berkah sesama kita. Masya Allah. Ini materi yang harusnya selalu kita rindukan ya. Betul. Jadi dimanapun kita berada, oh ya ingat tadi materi tentang persiapan menghadapi kematian. Ya baik, kita nanti sambung lagi ya Ustadz dan Ustazah dan pemirsa di rumah. Nanti kita bersama lagi tentunya setelah jeda yang satu ini. Kembali kita di Jelang Iftar dengan tema persiapan menghadapi kematian bersama anak-anak dari santri Rumah Quran Umar bin Khattab. Semangat terus puasanya ya semuanya. Alhamdulillah. Ya baik, untuk Ustazah dan juga untuk Ustadz Dadang nih. Dari tadi kan anak-anak juga ada yang pengen bertanya nih. Kita persilakan dulu ya. Silakan. Ya baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyad dari Bogor. Saya ingin bertanya, Ustaz. Baik, silakan. Bagaimana agar istiqomah menghadapi kematian, Ustaz? Ya, Ya, terima Ustaz kasih Dadang, Ziad. silakan. Alhamdulillah ya, santri di sini istiqomah juga untuk Masya terus-menerus belajar Al-Qur'an. Para penghafal Al-Qur'an di sini insyaallah. Masya Allah, Ya, ada yang ya. sudah 30 juz ya. Istiqomah itu adalah berkelanjutan. Jadi kalau kita sudah punya perbuatan baik, maka jangan disertai perbuatan baik itu dengan keburukan. Karena khawatir ketika kita merubah perbuatan itu, kemudian ajal kita di situ ditetapkan. Ya, maka setiap kita berbuat baik, istiqomahlah dalam kebaikan itu. Karena kita ingin wafat kita husnul khotimah. Maka yang pertama baru banyak istighfar, ya. Karena istighfar itu bisa menghapuskan dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beristighfar, beristiqomah dalam istighfar, setiap keadaan istighfar. Ya, jangan menunda istighfar. Tapi istighfar jangan cepat-cepat, ya. Ada istighfar cepat-cepat, 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim, saprudin. Jadi beda istighfarnya. Beristighfarlah ya. Bulan Ramadan ini banyak-banyaklah beristighfar. Karena bulan Ramadan itu selain istighfar kita mudah dijadikan tobat kita diterima oleh Allah, juga doa-doa kita diijabah. Itu satu adalah istiqomahnya, terus beristighfar. Yang kedua, jangan menunda amal soleh. Jadi istiqomah dan beramal soleh. Jika kita sudah berbuat baik, tetapi orang tidak menghargai perbuatan baik kita, maka berbuat baik saja terus. Karena Rasulullah SAW saja sudah berbuat baik, meskipun banyak penghinaan dan sebagainya, tetapi istiqomah dalam kebaikan. Ya, karena perbuatan baik itu akan menghasilkan kebaikan berikutnya. Contoh, ketika kita masuk ke dalam guha, ya, ketika kita teriak, misalnya istri kita di dalam guha, suami kita di dalam guha ya, ada suami, istri di luar, maka dia teriak, papa, ada ekonya. Ya, makin banyak kebaikannya, itu makin banyak jawabannya. Gak mungkin jawabannya beda, gak mungkin. Nggak mungkin. Nah, maka itu istiqomah berbuat baik saja. Nah, bulan Ramadan ini banyak perbuatan baik. Ya, salah satunya memberikan makan kepada orang berbuka, pahalanya dapat dan sebagainya terus. Begitu. Insya Allah istiqomah ya. Termasuk kalian belajar Al-Quran, jangan putus. Dihina, dicaci sama teman, kita ingin berbuat baik. Insya Allah. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Demikian ya. Mudah-mudahan tadi bisa dicerna nih jawaban dari Ustadz Dadang. Jadi harus semakin banyak melakukan amal-amal kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Ya baik, nih masih ada yang mau bertanya lagi nih dari anak-anak Rumah Quran Umar bin Khattab, ya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Syauki, asal dari Depok. Ustazah, saya izin bertanya, adakah amal yang mengalir pahalanya saat kita meninggal? Iya, silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ananda Syauki. Amal yang akan terus mengalir pahalanya itu ada 3 perkara. Sebagaimana referensinya dalam satu hadis Rasul. Dinyatakan bahwa idza mata ibnu adama in qata'a amalhu. Bila mana anak Adam, kita nih manusia, telah wafat, in qata'a amalhu, maka terputuslah amalnya. Biasa bekerja jadi enggak bekerja. Illa min salatin. Di situ ada istisna, kecuali 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Apa saja? Yaitu yang pertama, sodakoh jariyah. Bersodakoh, pahalanya akan terus mengalir. Selanjutnya ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan ilmu kepada orang lain walaupun 1 ayat. Contoh kita mengajar, contoh subhanallah ini di rumah tahfiz ya. Rumah Quran mengajarkan tahfiz. Contoh Fatihah saja. Kita mengajarkan Fatihah. Lalu oleh santri itu diamalkan. Sedangkan Fatihah selalu dibaca di dalam sholat. Karena la sholata liman la fatihata lahu. Tidak sah sholatnya apabila tidak membaca Fatihah. Selama Fatihah itu dibaca, maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada yang mengajarkan. Subhanallah, itulah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun soleh. Anak yang soleh, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Lafaz waladun dalam ilmu gramatika bahasa Arab, ini maknanya universal. Beda dengan ibnun. Kalau ibnun itu lebih anak biologis. Kalau waladun itu universal, boleh anak biologis, anak kandung, boleh siapa saja, muslimin, muslimat mendoakan sesamanya, maka akan terus mengalir pahalanya sampai yaumil akhir. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ya, jadi bagaimana? Sudah paham nih yang apa disampaikan Ustazah? Paham ya? Semangat ya mencari Semangat. ilmunya. Subhanallah, santri, san matahari itu cahaya, tiga cahaya. Artinya cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya amal. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi intinya bahwa nih, terutama Ramadan ya, Iya, Ustazah betul. ya, Ramadan kita harus Luar banyak-banyak biasa. nih. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan ini ya. Yang pasti juga anak-anak di santri yang ada di Quran ini juga pasti mereka udah punya materi juga, mereka juga punya metode-metode ya, programnya juga ya, semuanya ya. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini pada berkumpul nih, Ustadz ya. Nah, ya untuk Ustadz juga nih, Ustadz. Kan godaan duniawi ini kan banyak banget ya. Kalau anak-anak di rumah Quran ini mereka sudah bergaul nih di sini ya, karena sudah ada program-program yang tepat ya. Dan bagaimana dengan anak-anak yang berada di luar sana ya? Apa tanggung jawab yang harus kita berikan kepada mereka nih Ustadz? Ya. Ya. Yang pertama itu kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak terlahir itu pasti suci. Ya. Pak abawahu tergantung bagaimana orang tuanya. Nah sebetulnya orang tua yang baik dan bijak adalah yang mempersiapkan masa depan kehidupan anaknya dari sekarang. Jika ayah ibu di rumah yang hari ini menyaksikan, Masya Allah, Tabarakallah, ingin dapat gaji tiap hari dari anak-anaknya, pesantrenkanlah anak-anaknya. Nah, tuh. Gaji dari mana? Kan ketika anak itu bangun jam 2 pagi, ibunya masih tidur kadang-kadang. Ya, anak sholat tahajud, pahalanya mengalir ke orang tuanya. Betul nggak? Orang tuanya ngorok di rumah. Tidur orang tuanya, Masya Allah. Ayahnya tidur, ibunya tidur, dapat pahala dari bacaan Quran, dari tahajudnya. Masya Allah. Kapan lagi kita dapat pahala kebaikan dari situ? Maka pesantrenkan anak-anak supaya kita di dunia punya nilai kesiapan untuk menghadapi kematian. Dan anak kita sudah mempersiapkan surga untuk kita, insya Allah. Amin. Ya, Masya Allah. Yang pasti ya, selaku orang tua pastilah menginginkan putra-putrinya juga sukses tidak hanya di dunia tapi di akhirat ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah jelang iftar jangan kemana-mana ya. Kami kembali lagi bersama semuanya setelah yang satu ini.
Masya Allah, masih di Jelang Iftar dengan tema kita persiapan menghadapi kematian. Ya semangat semua ya anak-anak santri dari Umar bin Khattab yang di Bogor. Semangat. Masya Allah. Semangat, Luar Masya biasa. Allah. Ya, Ustazah kita juga pengen tahu nih ya, usia rata-rata manusia di dunia ini itu rata-rata ada nggak sih kapan dipanggilnya ya? Nah, sementara Rasulullah dulu wafat di usia yang berapa ya Ustazah? Iya. Ya, silakan. Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Sedangkan kita umatnya nih, standarnya ya, umumnya standarnya bila merujuk kepada satu hadis Rasul yang berbunyi, likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sitina wa sab'ina sanatan. Likulli syai'in hasadun, setiap segala sesuatu ada masa panennya. Atau bahasa yang universalnya adalah angka taraf hidup standar usia umat manusia, umat Nabi Muhammad Sallallahu adalah ma baina sitina wa sab'ina sanatan, yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Itu usia standarnya, karena Rasul pun wafat dalam usia 63 tahun. Adapun misalnya ada keluarga kita yang usianya di atas 70 tahun, berarti alhamdulillah ya Bun ya. Berarti Allah udah bonus kasih ya? bonus, Masya Allah. betul. Iya. Ada juga yang wafat sebelum usia itu masih muda, karena masalah usia memang gak ada yang tahu. Adalah rahasia Allah. Masalah umur atau usia gak tahu Pak Ustadz duluan, saya belakangan. Betul. Apa saya belakangan, Pak Ustadz duluan. Iya. Gak apa-apa, ada yang doain. Atau saya duluan. Enggak, kalau saya duluan kan ada yang nguburin. Betul. Kata lagu gimana? Orang kaya mati, Mati. orang miskin Mati. raja-raja Mati. orang biasa Mati. ibu haji Mati. bapak haji Mati. bapak ustad Mati. bu ustadzah. Mati juga. Jangan dulu. Iya. Jadi umur nggak ada yang tahu, tapi standarnya dari situlah kita punya persiapan, tingkatkan ibadah insya Allah dan kuatkan iman sehingga kita wafat inginnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Masya Allah. Kalau semuanya, kalau ditanya mau meninggal bagaimana? Husnul khotimah. Tapi ngelakuin di dunia ya Perbuatannya. gimana? Perbuatan tidak Ya. mendukung kepada Gimana Allah. tuh Ustaz? Ya itulah kadang-kadang banyak manusia yang ingin hidup enak, tetapi dia tidak merencanakan mati enak. Oh, Nah, bagaimana sehingga nih hidup kalau enak gitu itu kan, ya? kalau kita pahamkan dari ini satu bukti saja. Iya. Ada seorang namanya Sadio Mane, ya pemain sepak bola. Dia dari Senegal. Hidupnya susah, tapi begitu Allah rubah nasibnya menjadi miliuner kaya raya. Apa yang dia bawa? Dia bawa uang itu ke kampung. Dia bangun sekolah, dia bangun lapangan sepak bola dan sebagainya. Kemudian wartawan bertanya, wahai Mane, kenapa engkau tidak membeli Lamborghini, Ferrari, atau mungkin mobil-mobil mewah? Sadio Mane hanya mengatakan, apa yang bisa dikerjakan mobil itu untukku di dunia ini? Apa yang bisa dikerjakan Lamborghini untukku di dunia ini? Sedangkan aku bangun sekolah, setiap orang sekolah dapat ilmu, aku kebagian pahalanya. Kita bangun masjid, orang sujud dapat pahalanya. Masya Allah, itulah beliau adalah orang yang cerdas, mempersiapkan dengan hartanya, dia mempersiapkan kematian menunggunya. Masya Allah. Masya Allah. Amal-amal soleh di kemudian hari. Maka titipkanlah amal-amal soleh itu kepada ini lembaga Quran, Ya. ya, masjid-masjid, sekolah-sekolah, karena kita meninggal tidak akan membawa apapun yang ada di Betul. kita sekarang ini, Betul. tapi yang dititipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Insya Allah ya. Ya, baik. Sebenarnya pengen lagi ngebahas materi kita panjang lebar. Cuman waktu juga yang membatasi kita nih Ustazah dan juga Ustadz Iya, ya. Nah di akhir sesi ini Ustazah Rahma bisa berikan pesan kepada pemirsa Jelang Iftar, silakan. Baik, pemirsa Jelang Iftar dimanapun berada, dalam persiapan menuju kematian tentunya sebagaimana tadi referensinya Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36, menurut tafsir Imam Ibnu Katsir, 3 indikator untuk selamat dunia dan akhirat, yaitu yang pertama, tingkatkan ibadah. Baik ibadah yang mahdoh maupun yang ghair mahdoh, ibadah yang kaitannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Karena ibadah itu universal, ibadah itu luas,
ya. Dan yang kedua, tidak boleh musyrik. Kuatkan tauhid, kuatkan akidah agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Juga kita juga berbuat baik kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas, garis vertikal maupun horizontal, sehingga kita timbul kesalehan sosial dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan yang baik, yang husnul khatimah, dan pada akhirnya meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, karena surga adalah uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk di dalamnya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak ya Ustazah Rohmah nih, baik. Masya Allah, semoga bermanfaat nih. Iya, Ya baik, Ustadz Dadang. Ya, karena kematian datangnya mendadak, jangan menunda tobat karena ajal kematian itu tidak menunggu tobatnya seseorang. Jadi segeralah bertobat. Kita mudah-mudahan ketika saat kita berbuat baik dan bertobat, Allah mengangkat kita atau mencabut nyawa kita insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Bismillah, amin ya bersegeralah, Allah Rabbal insya Allah. Alamin. Terima kasih banyak ya Sama-sama. Ustadz Dadang, juga Ya. Ustazah Rohmah ya. Mudah-mudahan apa yang diseringkan hari ini juga bisa menjadi ladang amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pasti pemirsa, setiap orang pasti akan menghadapi kematian. Orang yang cerdas selalu mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Di bulan Ramadan ini semoga menjadi tempat bagi kita semua untuk mempersiapkan kematian. Insya Allah kelak kita juga bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.